Memang yang namanya bahtera rumah tangga atau keluarga itu kadangkala atau di beberapa tempat, di beberapa keadaan tidak selamanya berjalan dengan baik dan terkadang berakhir dengan perceraian. Ya. Maka pertanyaannya, bagaimana sikap kita, gitu ya? Misalnya kita berposisi sebagai suami atau sebagai istri, lalu kemudian terjadi perceraian, otomatis kita akan menjadi mantan suami atau mantan istri. Maka pertanyaannya, bagaimana sikap kita, bagaimana cara terbaik kita menyikapi mantan, baik itu mantan istri atau mantan suami. Kalau kita laki-laki, bagaimana cara kita menyikapi mantan istri. Kalau kita istri atau perempuan, bagaimana cara kita menyikapi mantan suami. Ini pertanyaan yang luar biasa, gitu ya. Karena banyak orang yang salah bersikap. Yaitu ketika berumah tangga bagus sikapnya terhadap suami dan istri, tetapi ketika sudah menjadi mantan, ini banyak orang yang salah bersikap terhadap mantan istri atau suaminya. Maka sikap terbaik kita terhadap mantan, baik itu mantan istri ataupun mantan suami, yang pertama adalah memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena boleh jadi, bahkan sangat mungkin putusnya hubungan rumah tangga kita atau perceraian yang terjadi dalam rumah tangga kita itu terjadi karena adanya kesalahan dari salah satu pihak atau mungkin dari kedua belah pihak. Maka ketika ada kesalahan, misalnya ada kesalahan dari mantan kita, maka sikap pertama kita sebagai mantan istri atau mantan suami terhadap mantan istri atau mantan suami kita adalah maafkan kesalahan dia. Ya, maafkan kesalahan mantan kita sebesar apapun itu. Maafkan kesalahan istri kita, mantan istri kita. Maafkan kesalahan mantan suami kita sebesar apapun itu. Karena apa? Karena itu akan membebani kita. Kalau kita tidak memaafkannya, maka kemanapun rasa kecewa itu akan kita bawa. Setiap kita berjumpa dengan mantan tersebut, maka kita akan selalu teringat dengan kekecewaan-kekecewaan, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu yang pertama yang harus dilakukan atau sikap terbaik pertama terhadap mantan istri atau mantan suami adalah maafkan atas segala kesalahan yang pernah beliau lakukan terhadap kita. Lalu bagaimana kalau kita yang berbuat salahnya? Maka kalau kita yang melakukan kesalahannya, ya, karena kita jangan mudah menuduh orang lain yang salah, tetapi kita tidak sadar dengan kesalahan diri kita sendiri. Maka ketika kita yang melakukan kesalahannya, yang pertama sadari itu, yang kedua jangan gengsi, jangan malu untuk meminta maaf terhadap mantan istri atau mantan suami kita atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi ini sangat berimbang, ya. Kalau mantan kita memiliki kesalahan, kita maafkan sebesar apapun kesalahannya. Tapi kalau kita yang mempunyai kesalahannya, jangan malu, jangan gengsi, mintalah maaf. Sadari kesalahan kita dan mintalah maaf terhadap mantan istri atau mantan suami kita atas apa? Atas kesalahan yang pernah kita lakukan ketika kita menjalin hubungan atau menjalin bahtera rumah tangga. Soal dia mau memaafkan atau tidak itu terserah. Yang penting kita memaafkan dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Yang penting kita memaafkan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh rasa ingin dimaafkan. Jadi bukan hanya sekedar minta maaf, tapi harus minta maaf dengan penuh kesungguhan. Itu sikap yang pertama. Jadi sikap yang pertama, sikap terbaik kita terhadap mantan yaitu adalah memaafkan kesalahannya, memaafkan berbagai macam hal yang buruk, memaafkan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan saat menjalin hubungan rumah tangga dengan kita. Tapi kalaupun kita yang memiliki kesalahannya, sadari itu, lalu kemudian jangan gengsi untuk meminta maaf terhadap mantan istri atau suami kita atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, tutupi aibnya, tutupi keburukan-keburukannya. Ingat, yang pertama maafkan kesalahannya, yang kedua tutupi aibnya, tutupi keburukan-keburukannya. Ketika kita berumah tangga dengan seorang istri atau seorang suami, tentu saja di situ kita akan mengetahui banyak hal. Bagaimana tidak? Karena dia suami kita saat itu. Bagaimana tidak? Karena dia istri kita saat itu. Otomatis selain kita tahu berbagai macam kebaikan-kebaikannya, kita juga tahu berbagai macam keburukannya. Keburukan sikapnya, keburukan perilakunya,
perilakunya, keburukan ucapannya, keburukan fisiknya, keburukan mentalnya, berbagai macam segi keburukan tentu kita paham. Kita tahu betul karena dia mantan istri kita. Kita tahu betul karena dia mantan suami kita. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui semua itu dan kemudian saat ini dia telah menjadi mantan istri atau suami kita? Maka yang harus kita lakukan adalah tutupi rapat berbagai macam aib atau keburukan yang dimiliki oleh mantan istri atau mantan suami kita. Jangan malah diumbar-umbar kepada orang lain. Lalu kemudian kita membuat mantan istri kita malu, mantan suami kita malu, atau sengaja ingin mencemarkan nama baik mantan istri kita, mencemarkan nama baik mantan suami kita dengan mengatakan jangan mau menikah dengan dia. Dulu saja waktu berumah tangga dengan saya dia bla 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 bla. Ya ini punya kekurangan bla 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 bla. Ya ini punya kekurangan A B C D E F G H I J, wah sampai Z disebut semuanya. Lalu kemudian orang lain menjadi ilfil terhadap mantan istri kita atau mantan suami kita. Karena apa? Karena kita yang tidak bisa menutupi aib atau keburukan dari mantan istri atau suami kita. Itu tidak baik untuk dilakukan. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai habis manis sepah dibuang. Dulu saat rumah tangga kita romantisme kita jalin, ya, harmonisasi kita tumbuhkan dalam rumah tangga. Semuanya seolah baik-baik saja, semuanya seolah indah-indah saja. Dan kemudian setelah bercerai, kita bongkar semua keburukannya. Itu sungguh sangat tidak berfri kemanusiaan, tidak beretika. Agama tidak menganjurkan hal itu, bahkan sangat melarang hal itu. Itu yang kedua. Tutupi aib, keburukan dari istri atau suami kita. Mohon maaf, dari mantan istri atau mantan suami kita. Kemudian yang ketiga, setelah kita memaafkan kesalahannya atau kita meminta maaf atas kesalahan kita, kemudian kita juga menutupi aibnya. Sikap yang ketiga adalah apa? Sikap yang ketiga adalah tetap bertegur sapa, tetap berkenalan dengan baik, tetap kenal baik dengan mantan istri atau mantan suami kita. Ingat, dahulu saat kita pertama kenal, kita kenal secara baik. Kita berjumpa dalam keadaan yang baik. Kita berjumpa dalam keadaan yang saling bertegur sapa. Maka setelah bercerai pun hal itu jangan sampai kita hilangkan. Kalau perlu mungkin anggap saja ini awal pertama kali kita berkenalan, gitu ya, dengan melupakan berbagai macam masa lalu buruk dalam rumah tangga. Karena kalau misalnya kalau selalu diingat itu akan menjadi kekecewaan yang luar biasa, yang membuat kita tidak bisa atau tidak mau untuk bertegur sapa dengan mantan kita. Maka kita harus ingat, karena dahulu saat kita awal berkenalan, kita berkenalan dengan baik. Maka kini setelah menjadi mantan pun kita harus tetap kenal dia dengan baik. Ya, kalau berjumpa tetap bertegur sapa. Kalau ada apa namanya? Kalau ada yang membutuhkan bantuan, kita saling membantu. Ya seperti halnya hubungan dengan orang lain. Karena ini sering terjadi. Ketika berumah tangga itu romantismenya ya Allah luar biasa. Tetapi ketika sudah jadi mantan, lebih dari musuh. Bukan hanya bermusuhan, tapi lebih dari musuh. Dengan yang tadi yang kedua, membuka-bukakan aibnya dan sebagainya. Ketika bertemu, daripada bertemu lebih baik mengambil jalan yang lain. Tidak mau berpapasan, tidak mau saling bertegur sapa. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Saya ingat masalah saya ingat masa lalu saya ingat keburukan dia. Itu sangat mengecewakan hati saya. Meskipun demikian keadaannya, ingat, itu semua adalah masa lalu dalam rumah tangga. Kini kita telah memulai kehidupan yang baru. Mari kita tutup masa lalu itu. Anggaplah itu sebagai sebuah pelajaran di masa lalu. Anggaplah itu sebagai sebuah pendidikan bagi diri kita di masa lalu. Tapi kini kita telah membuka masa-masa yang baru. Maka oleh karena itu, maafkan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara tetap mau untuk berupaya berkenalan, bertegur sapa, saling membantu, saling menyapa. Ya seperti halnya dengan orang-orang yang lain. Tidak boleh ada gap, tidak boleh ada pokoknya beda sikap, tidak boleh seperti itu. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah saling mendoakan dalam hal kebaikan. Dia adalah mantan istri kita, dia adalah mantan suami kita. Ya, mungkin berumah tangga dengan kita bukanlah jalan yang terbaik untuk dirinya. Karena itu sampai terjadi perceraian.
Oleh karena itu alangkah sangat baiknya untuk saling mendoakan satu sama lain. Doakan dirinya supaya mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik, yang lebih bahagia daripada kebahagiaan yang pernah kita rasakan, yang pernah kita berikan terhadap dirinya. Itu ya, jangan sampai mendoakan yang tidak. Kan ada orang yang saya doakan semoga kamu jomblo seumur hidup, semoga kamu tidak laku lagi terhadap mantan istri, mantan suaminya, seperti itu. Itu tidak baik. Justru yang harus kita lakukan, ya Allah, semoga meskipun dahulu dia ketika berumah tangga dengan saya tidak mendapatkan kebahagiaan, semoga setelah dia bercerai dengan saya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dengan orang yang lebih baik, orang yang lebih bisa membahagiakan dirinya. Jadi doa-doa yang baik harus kita panjatkan untuk mantan istri atau mantan suami kita. Jadi itu sangat baik dan itu tentu saja akan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sikap terbaik terhadap mantan kurang lebih ada 4. Yang pertama, maafkan semua kesalahannya. Kalaupun kita punya salah, kita jangan gengsi untuk meminta maaf dari dirinya. Yang kedua, tutupi semua aib dan keburukannya. Yang ketiga, tetaplah kita bersikap biasa saja. Maksud biasa saja itu tetaplah mau untuk bertegur sapa, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai tidak mau kenal lagi, jangan sampai saling menjelek-jelekan, itu jangan sampai. Dan yang keempat, tetaplah berikan doa-doa yang terbaik untuk mantan istri atau mantan suami kita. Karena apa? Karena doa tersebut insya Allah akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan baik untuk mantan istri atau mantan suami kita, maka sesungguhnya kita sedang mendoakan baik untuk